Nah, Pak Teguh ya, sekarang ini kan sedang booming dibicarakan tentang tes bakat melalui sidik jari, bener ya Pak ya? Nah, saya pernah mendengar kalau dimanapun sekolahnya lebih baik tes bakat di DMI Primagama. Nah, sebenarnya DMI Primagama itu apa sih Pak? Ya. DMI Primagama adalah instrumen ya, alat bantu untuk mengenali bakat seseorang berbasis fingerprint sidik jari. Jadi DMI itu singkatan dari kalimat dermatoglyphic. Jadi derma itu kulit, glyphic itu guratan ya. Jadi guratan pola sidik jari. Jadi dari sana dijadikan media, kemudian multiple intelligence, DMI ya. Itu dari Howard Gardner bahwa setiap orang itu sesungguhnya punya bakat gitu ya. Tinggal bakat menonjolnya di mana. Ada 8 bakat gitu ya yang disarankan oleh Howard Gardner. Jadi untuk mengenali bakat anak-anak kita. Jadi sehingga kesimpulannya DMI itu tes bakat untuk mengenali potensi yang dimiliki seseorang, keunggulannya di mana. Gitu. Melalui sidik jari, begitu Pak ya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan masuk ke Indonesia? Kita merasa pada tahun 2008 ya, ketika Primagama merasa butuh inovasi karena kompetisi antar bimbingan belajar itu begitu tinggi, maka DMI ini bagian dari upaya kita untuk membangun inovasi, untuk memberi layanan yang lebih pada para siswanya, dan alat ini kita bawa dari Singapura sejak tahun 2008. Nah, pengembangnya di Singapura Mr. Eric Lim Chu Siang. Kemudian di Indonesia kita dibina oleh Profesor Kuncoro, pakar psikologi yang mendampingi bagaimana dimensi psikologinya. Kemudian ada komisarisnya Bapak Kalis Purwanto, kemudian direktur utamanya Bapak Adam Primaskara, dan direktur operasionalnya sehari-hari saya yang handling di DMI Primagama se-Indonesia ini. Gitu Mbak. Begitu, Pak, ya. Nah, pasti dari tes bakat ini ada manfaatnya ya Pak ya? Yang kita maksudkan ke sana, jadi ada nilai tambah itu tentu membawa manfaat. Ya. Jadi manfaat bisa untuk pribadi dan bisa untuk kolegial ya, untuk kita semua. Secara pribadi kita ingin murid-murid kita itu bimbingan belajar setelah pulang sekolah itu jangan rutin saja itu memikirkan aspek akademisnya, tapi non akademis ya. Keberbakatannya juga harus dikenali, karena apa artinya pintar secara akademis pada akhirnya lulus sekolah itu tidak bisa bekerja, atau sudah bekerja tidak maksimal karena tidak sesuai dengan bakatnya. Nah, inilah yang unik di Primagama, sehingga melayani muridnya sejak dari kenal bakat, kemudian di drilling soal, kursus setiap hari, harapannya prestasi akademiknya bagus, tapi karirnya juga terencana sejak dini. Ini manfaat untuk murid-murid yang sedang sekolah. Kemudian manfaat lainnya tentu negara yang kuat, itu apabila SDM-nya kuat. Nah, SDM yang kuat itu kalau sistem pendidikannya sangat berkualitas. Nah, sistem pendidikan yang berkualitas tentu kurikulumnya berorientasi pada potensi para peserta didik. Jadi jangan sampai memberikan mata pelajaran yang tidak matching, tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak-anaknya. Jadinya akan sia-sia gitu. Nampaknya akan begitu. Setidak-tidaknya jadi tidak efektif atau tidak efisien. Yang dampaknya anak menjadi enggan juga pergi ke sekolah. Ya, karena tidak suka ya dengan materinya, kemudian tidak sesuai dengan nuraninya, sehingga ada dalam keterpaksaan pergi ke sekolah. Nah, DMI ini hadir Mbak, itu harapannya anak-anak yang mau pergi sekolah itu mantap karena sesuai dengan potensinya. Nah, disinilah kita terus-menerus akan mensosialisasikan bahwa DMI dibutuhkan bagi anak-anak di Indonesia. Sehingga sistem pendidikan nanti mengacu ke sana. Jadi membentuk kelas di dalam kelas sekolahan itu tidak sekedar karena nilai akademis semata-mata. Jadi ranking 1 sampai 40 kelas A, ranking 41 sampai 80 kelas B. Tidak semata-mata itu. Jadi ada orientasinya bakat. Ya. Jadi itu setidak-tidaknya dikombinasikan antara prestasi akademik dengan keberbakatannya. Itu manfaatnya luas. Gitu Pak ya.